kamu baca Wirid Hidayah Jati punya Ronggo Warsito. Yang era Mataram itu malah belum punya semua. Belum punya Aku semua. masih mendalami yang Hindu-Buddha dulu. Ya kamu kan udah masuk spiritual tuh. Kamu harus baca Wirid Hidayah Jati. Di situ itu dituliskan oleh Eyang Ronggo Warsito itu mulai kita di alam suwung sampai kita ada di kandungan ibu, di perut ibu, sampai lahir, berproses, menjalani kehidupan, sampai kembali mati lagi. Diceritakan sangat runut oleh Eyang Ronggo Warsito. Dan kemarin waktu aku 14 hari berpetualang, tahun kemarin waktu aku 14 hari berpetualang di Bali, untuk pertama kalinya aku pegang lontar. Di Bali itu kan lontar itu sakral banget tuh. Untuk pertama kalinya aku dikasih kesempatan pegang lontar, abis itu dibukakan, abis itu ngeliat tulisan yang ada di lontar itu, dan aku nggak ngerti apa. Terus yang dibuka, aku diceritakan, aku dibawakan 3 lontar. Jadi dari tempat menyimpan lontarnya itu dibawakan 3 lontar. Terus salah satu lontarnya itu ada yang tentang ilmu tentang berbicara dengan tumbuh-tumbuhan, berbicara dengan tanaman. Jadi orang zaman dulu itu mereka itu sakti banget, iso ngobrol karo tanaman ya. Jadi kalau kita sekarang kan pengen tahu tanaman ini punya manfaat apa, googling loh. Misalnya daun kecubung itu punya manfaat apa untuk kesehatan tubuh kita, kan kita googling. Ternyata orang zaman dulu itu ada ilmunya. Jadi daun itu yang ngasih informasi ke kita, dia itu punya manfaat untuk bisa menyembuhkan penyakit apa. Orang zaman dulu itu dari lontar Bali. Aku juga baru tahu ternyata di Bali itu satu keluarga besar, satu trah mungkin ya kalau di Jogja ya. Satu trah itu mereka biasanya itu punya simpenan lontar-lontar dari leluhurnya dulu. Dan aku dapat cerita kalau lontar itu memang sebegitu mistisnya dan sebegitu saktinya. Jadi ada lontar yang memang nggak mau dibaca, entah di dalamnya itu isinya apa. Jadi ketika dibuka itu kebakar, nggak ada api, nggak ada apa. Begitu lontarnya dibuka itu langsung kebakar. Nah, mereka memahaminya, berarti ini nggak boleh dibaca. Nah, terus yang yang ngasih aku tunjuk lontar, terus yang ngasih aku kesempatan untuk pegang, untuk buka lontar, beliau itu tidak pernah belajar baca lontar. Jadi ternyata beliau itu dapat tugas dari leluhurnya untuk ngurusin lontar-lontar itu. Jadi lontar itu nggak ada yang boleh pegang kecuali beliau. Dan beliau itu nggak belajar, tahu-tahu bisa baca dan tahu-tahu bisa mengartikan. Sesakti itu. Jelaskan secara malam mungkin nggak bisa. Nggak nyampe. Aku juga nggak nyampe. Aku dikasih cerita itu cuman, hah? Serius? Nggak pernah belajar? Enggak. Jadi pada saat dapat tugas dari leluhur itu, langsung bisa buka lontar itu, langsung bisa baca itu tulisan yang aku nggak ngerti, nggak jelas itu, langsung bisa baca dan langsung bisa mengartikan. Dan cerita begitu di Bali itu banyak sekali, masih ada sampai sekarang cerita-cerita begitu. Di sini kok
udah nggak ada. Ya mungkin sebenarnya pengajaran secara batin itu sudah sulit Sepertinya karena mereka sangat menjunjung tinggi ya, sangat menjunjung tinggi sampai dengan sekarang ya. Coba bayangin di era yang super duper modern sekarang, tiba-tiba ada orang yang nggak pernah belajar baca lontar, tahu-tahu bisa baca dan bisa mengartikan. Dan itu nggak satu dua cerita kayak begitu. Di Bali itu masih banyak. Yang ujuk-ujuk iso. Di Jawa itu pasti ada, tapi entah di bagian mana. Ya kalau kita lihat Singosari, Kediri, Majapahit, itu pasti ya di sekitar situ aja. Paling sekitar Batu, Porong, Mojokerto, Jombang, Kediri, Blitar, Singosari, muter-muter daerah-daerah situ aja. Nggak akan, maksudnya nggak akan jauh-jauh, paling ya di sekitar Jawa Timur aja. Iya. Temukan itu. Kan teman-temanmu banyak tuh. Iya. Teman-temanmu banyak, diajak itu cari. Biar kita bisa membuka sedikit teka-teki ini. Iya. Kita tak anggap tak anggap kita aja. Kita itu punya tugas untuk melestarikan yang di Jawa ya. Karena udah banyak yang hilang, berarti kita punya tugas untuk metani, mencari puzzle-puzzle yang udah tercerai berai itu untuk bisa dirangkai kembali. Yo, kita ngaku wong Jawa, aku nggak ngerti Jawa ini cakupane ndi. Kenapa kok orang itu bilang orang Jawa? Apakah karena kita tinggal di Jawa? Orang Jakarta aja tinggal di Pulau Jawa ngakune duduk wong Jawa. Tapi kan bahasanya itu orang Jawa. Aku nggak ngerti kenapa kok dibahasakan orang Jawa. Sampai saiki gurung menemukan jawabannya. Kenapa kok selalu orang Jawa? Jawa itu identik dengan orang-orang di masa lalu. Padahal kan Nusantara ini gak Jawa tok toh. Tapi ya itu tadi, kita punya tugas untuk merangkai kembali. Ini kan wis ambiar iki. Kita punya tugas untuk merangkai kembali. Kita masih punya kesempatan ya untuk mengais cerita. Karena Bali itu sih meteger sampai dengan hari ini. Mereka itu sih tidak tergoyahkan, masih memegang erat itu. Nah, kita bisa rangkai cerita-cerita itu dimulai dari Bali. Akhirnya kamu tahu jawabannya. Untuk menelusuri jejak leluhur, menurutku ya, ini menurut akalku, kudune aku itu balik ke Jawa Timur, ya kan? Ternyata enggak. Aku dilempar ke Bali. Pada saat itu aku nggak ngerti kenapa Bali yo. Kudune kan aku ini balik nang Mojokerto, apa nang Batu, apa ndek ngene Singosari, daerah-daerah kuno lah. Ternyata enggak, diperjalankan ke Bali. Ya wis tak ikuti wae, diperjalankan ke Bali. Laku di Bali selama 14 hari. Ternyata mulai nih dari Bali, karena dari Bali itu akhirnya banyak informasi-informasi yang akhirnya kita punya tugas untuk menelusuri apa yang tersisa di Jawa. Kamu sing nom ambek konco-koncomu sing akeh iku diajaki untuk merangkai lagi. Jadi biar biar nggak jauh-jauh lah hilangnya itu. Ya sama teman-teman juga diusahakan juga kita saling
terus saling saya cerita saling, makanya besok ini kan aku baru pertama kali jalan-jalan ke Jawa Timur mau ngangkat teman-teman semuanya gitu. Tapi ya itu masih pada kerjanya itu loh. Ya menggali informasi itu penting. Tapi melestarikan apa yang sudah kita ketahui itu loh. Iya. Itu jauh lebih penting. Karena kalau kita gali informasi ini tok, tapi kita tidak lestarikan secara nyata, ya, nggak gerak, juga nggak akan jadi apa-apa. Jadi yang sudah tahu itu dilestarikan. Makanya dimulai dari yang kecil-kecil. Kayak membudayakan lek di candi ku ojo selfie tok, karena banyak sekali yang bisa kita gali dari apa yang ada di candi itu. Kita besok mulai ya dengan cara yang lebih fun. Jadi kita mengedukasi anak muda-muda itu kok dimulai dari candi-candi yang ada di dekat-dekat sini aja, sing dijangkau dengan motor gampang. Ya karena mereka itu datang ke candi itu biasanya ya cewek-cewek dan cowok-cowok itu, anak muda guys itu foto, habis itu live. Iya. Nah, cuman live itu ya untuk kepentingan mereka aja, pemandangan, terus menunjukkan wajahnya yang oke banget itu, wajahnya yang glowing itu. Ya udah sampai sana, tapi tidak mencari tahu tentang apa yang terjadi pada saat itu, nilai-nilai kebermanfaatan apa yang kita bisa ambil dari cerita-cerita yang ada di candi itu. Karena candi itu dibangun kan bukan untuk sesuatu yang nggak penting ya. Candi-candi itu dibangun untuk sesuatu yang penting di masa itu. Nah, kudune kan pelajari dulu, ambil nilainya, ya bonusnya selfie karo live TikTok. Tapi paling enggak cari tahu dulu sejarahnya gitu loh. Kita nanti mulai, kamu mau mewakili anak muda ya, Huda? Iya. Kamu mewakili anak muda dan aku mewakili anak tua. Kita mulai setelah Lebaran. Ya. Kita mulai setelah Lebaran. Pertama tempat yang harus kita datangi adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Di Warisan. Ya, ini kan orang bilang wah kita ke Turgo ke petilasane Syekh Jumadil Kubro. Itu bayangannya kan wah ini mesti sesuatu yang dikaitkan dengan spiritual jalur kiri gitu kan. Kita datang ke sana untuk melihat betapa indahnya tempat itu. Jangan-jangan emang dibikin seperti itu supaya kita bisa naik ke sana dan melihat keindahan, melihat karya Tuhan yang sangat luar biasa itu. Mungkin karena itu dibuat makam, mungkin bukan makam sih, kayak petilasan untuk menjaga sih sebenarnya. Bisa jadi biar nggak rusak. Iya betul. Biar nggak rusak lingkungan. Cara masyarakat menjaga alamnya juga seperti itu. Itu cara nenek moyang kita dibikinlah cerita tentang angker, bikinlah cerita tentang begitu kan tujuannya supaya alam itu terjaga lingkungan.